Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, seperti hidup tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, demikianlah hidup tanpa makna dan benar-benar tidak berarti. Hidup hanya sekedar hidup, dan hidup untuk hidup karena masih bernapas. Beberapa orang menginginkan kehidupan yang lebih mudah ketika percaya kepada Yesus. Karena hanya dengan percaya, maka keselamatan menjadi milik mereka. Demikianlah pemikiran tentang iman Kristen, yang benar-benar salah dan tidak mengarahkan seseorang kembali menyembah Allah dan memuliakan Allah karena rasa kagum yang terang amat sangat. Asal Anda percaya saja, maka Anda selamat. Anda dapat mengucapkan beberapa doa, maka Anda akan mendapatkan kehidupan kelak dan masuk ke dalam sorga. Ini masalah besar. Demikian Yakobus menantang orang-orang percaya pada masa itu dalam penerimaan suratnya. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku. Iman yang mati adalah iman yang tidak menghasilkan buah yang baik dan benar. Buah yang tidak memuliakan Allah, buah yang merusak nama baik Allah. Iman yang mati akan selalu menjadi batu sandungan, dan iman yang mati adalah iman yang mencemarkan kekristenan, membuat nama Yesus tidak dikenal dan tidak dimuliakan. Kasih karunia murahan yang tidak menghasilkan pertobatan dan murid-murid yang setia pada Kristus. Iman dan perbuatan adalah salah satu topik penting dalam surat Yakobus ini. Menurut saudara, apakah iman dan perbuatan harus berjalan beriringan? Dapatkah seseorang mempunyai iman tanpa mempunyai perbuatan? Menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Yakobus 2 ayat 20 dan 26. Seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus pasti akan membuktikan imannya melalui perbuatan sebagai wujud ketaatannya kepada Kristus. Dengan perkataan lain, iman dan perbuatan pasti berjalan selaras. Yakobus menekankan bahwa tidak ada pemisah antara iman dan perbuatan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikannya. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Inilah keyakinan Yakobus dan salah satu pokok pikiran utama dalam suratnya. Seluruh bagian ini disampaikan dalam bentuk tulisan tanya jawab. Iman yang sejati itu lebih dari sekedar menerima dan memahami kebenaran iman yang sejati, melibatkan tindakan nyata tentunya. Iman yang benar bukan hanya di mulut dengan meneriakkan kasih, tetapi tidak pernah mempraktikkan atau berbuat kasih terhadap sesama. Iman yang benar itu bukan hanya mengaku-ngaku percaya Tuhan, tetapi perilaku hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman yang benar bukan hanya juga rajin beribadah ke gereja, rajin berdoa dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, serta rajin membaca kitab suci dan menghafal luar kepala. Yakobus kemudian berbicara tentang bagaimana iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan, sama seperti yang dicontohkan oleh Abraham dan Rahab dalam hidup mereka. Perbuatan mereka menunjukkan bahwa iman itu sungguh ada dalam hidup mereka. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa iman itu menghasilkan buah yang baik. Persis seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 7. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik dalam Matius 7 ayat 17-18. Ternyata pintar berkata-kata manis saja tidak cukup. Mengaku-ngaku mengasihi Tuhan saja juga tidak cukup. Sehingga dengan keras dalam ayat 17 Yakobus mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pokok pengajaran yang benar tentang iman Kristen, yaitu bahwa iman harus disertai perbuatan nyata. Tidak cukup hanya dengan perkataan dan lidah yang mengasihi Tuhan, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku,
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tidak cukup hanya rajin beribadah gereja, jika hidupnya tidak benar-benar maka semua itu akan sia-sia belaka. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Selamat beraktivitas buat Sobat Kairo semuanya. Tuhan Yesus memberkati.